Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada siang hari ini masih semangat ya kita untuk melakukan pembelajaran kita setelah kita melaksanakan ujian tengah semester kemarin. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan kita pada materi hidrokarbon, kita lanjutkan eh, untuk nilai UTS kalian. Kebetulan lembar jawaban kalian belum dikirimkan ke saya melalui wali kelas kalian. Jadi saya belum ada memeriksa nilai nilai-nilai apa namanya nilai-nilai UTS kalian. Jadi nanti kalau sudah selesai saya periksa, nanti akan saya kasih tunjukkan nilai-nilai kalian, dan jika ada yang nilainya di bawah daripada 75, nanti akan saya berikan tugas atau seperti remedial yang harus kalian kerjakan untuk memenuhi nilai kalian pada UTS yang kemarin ya. Tapi sekarang karena ada belum dikirimkan ke saya itu apa kalian lembar jawaban kalian, jadi belum saya bisa periksa ya. Harap bersabar. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi kita. Mungkin pada saat sebelum UTS kemarin sudah ada saya bahas satu kali pertemuan untuk tentang hidrokarbon. Jadi kita masuk ini di pertemuan yang kedua atau yang B ya, yaitu tentang keunikan atom karbon, sampai nanti akan saya bahas tentang isomer daripada senyawa karbon. Nah, jadi langsung saja. Di sini katanya atom karbon itu mempunyai nomor atom 6. Nah, coba kalian lihat di tabel periodik unsur. Atom karbon itu memiliki nomor atom sama dengan 6. Jadi kalau misalnya kita konfigurasikan elektronnya jadi 28, satu atau 1s2, 2s2, 2p 2 ya. Jadi 6 lah dia berdasarkan konfigurasi elektron ya. Jadi karena dia memiliki nomor atom 6, maka dalam sistem periodik unsur dia terletak di golongan 6A ya, salah ini. 4A, maaf. Jadi 24 ya, 4A, dan terletak di periode kedua ya, 24A, dan terletak di periode kedua. Kemarin kita sudah ada menentukan letak golongan ya kan, berdasarkan konfigurasi elektron di kulit K, LMN, dan seterusnya. Nah, jadi keadaan inilah yang membuat atom karbon itu mempunyai beberapa keistimewaan karena dia terletak di golongan 4A di periode kedua. Nah, apa keistimewaan daripada unsur karbon atau atom karbon ini? Nah, yang pertama, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi atau elektron terluar ya. Kalau kita konfigurasikan kan tadi jadinya 24 kan totalnya jadi 6. Nah, kalau berdasarkan konfigurasi ke-6 elektron yang dimiliki atom karbon, jadi didapatlah bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4. Nah, jadi untuk mencapai kestabilan dari si atom karbon ini, dia masih membutuhkan 4 elektron lagi. Ya, dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai ikatan kovalen. Ya, 4 elektron lagi untuk membentuk ikatan kovalen. Jadi tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Paling hanya ada 2 atau 1 kan paling. Jadi maksimum itu adalah 4 ikatan kovalen yang bisa dihasilkan oleh atom karbon saja sehingga dia membentuk oktet. Itu yang pertama. Yang kedua, atom unsur karbon itu relatif kecil. Nah, jika kita tinjau dari konfigurasi elektronnya, maka kita ketahui bahwa atom karbon itu terletak di periode kedua. Berarti atom ini hanya mempunyai 2 kulit atom saja, kulit K dan L, ya kan? Nah, jadi kalau hanya ada 2 kulit saja, 2 lapis kulit, berarti kan jari-jari atom itu sangat kecil kan? Lebih relatif kecil sini. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan bahwa ikatan kovalen itu dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Karena dia memiliki jari-jari kecil, kemungkinan kekuatan daripada ikatan itu akan semakin erat atau semakin kuat karena dia tidak terlalu jauh jarak antara inti terhadap
kulit terluarnya, kan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk ikatan rantai karbon, katanya. Jadi kalau misalnya dikatakan rantai karbon itu maksudnya atom C-nya banyak, ya, secara berulang atom karbonnya terus jadi hubung-hubungkan seperti itu. Jadi keadaan atom karbon yang demikian itu menyebabkan atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan adanya ikatan kovalen. Jadi baik dia itu bisa dibagikan sesama atom karbon itu dengan ikatan kovalen tunggal, atau kalau itu rangkap dua ataupun dirangkap tiga. Nah, selain dia memiliki ikatan rantai panjang, ya ternyata rantai karbon ini, ya, atom karbon yang membentuk rantai dapat juga dia membentuk lingkaran atau dikatakan dengan siklik, ya. Nah, ini ada contoh yang di sebelah kiri ini merupakan rantai karbon panjang, ya. Ini adalah rantai karbon panjang atau rantai karbon terbuka. Ini yang pertama, ini ikatan tunggal semua. Di sini ada ikatan rangkap duanya, lalu di sini ada ikatan kovalen rangkap tiga. Sementara yang di kanan ini yang dikatakan dengan rantai karbon berbentuk cincin atau lingkaran. Ya, maksudnya di sini lingkaran nggak harus dia itu lingkaran sempurna, ya. Jadi makanya dia dikatakan rantai siklik, yaitu rantainya antar ujung dengan ujung yang satunya lagi tersambung, ya. Nah, bisa dia membentuk segi 4 seperti ini, segi 6 seperti ini, ataupun segi 5 seperti ini. Yang jelas dia membentuk satu antara ujung yang satu dengan ujung yang lain, yang kedua, yang terakhir dia itu berhubungan, ya. Nah, ini karena dia ada 4 atom karbon, ya, 4 atom karbon butana. Karena dia membentuk cincin atau lingkaran, maka diberikan tambahan di depannya dengan kata siklo. Nah, berasal dari kata siklik yang maksudnya adalah melingkar. Jadi disebut dengan siklobutana karena ada 4 atom karbonnya. Kalau 5 atom karbonnya pentana, berarti namanya siklopentana. Kalau ada 6 di atom karbonnya heksana, ya kan, berarti namanya sikloheksana. Kalau misalnya ada 7 heptana, sikloheptana, 8 oktana, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kalau tadi yang ketunggal ini, ya, ini ikatan tunggal semua karena dia terikat antara atom C yang satu dengan C yang kedua, rantainya ikatannya ikatan tunggal, kan gitu, ya. Ini C dengan C yang berikat ini ya, maksudnya, ya, C dengan C dengan C, dan seterusnya. Kemudian di sini antara C yang pertama dengan C yang kedua ada ikatan rangkap dua di sini. Sementara di C yang kedua dan C yang ketiga dan keempat dia memiliki ikatan tunggal, ya. Nah, kemudian yang terakhir antara C yang pertama dengan C yang kedua dia masih dalam ikatan tunggal, baru C yang kedua dengan C yang ketiga lah dia membentuk ikatan rangkap tiga. Kemudian C yang ketiga dan keempat tunggal, 4 dan 5 juga tunggal, ya. Jadi yang terikat itu antara C dengan C. Ingat, ya. Kenapa di sini hanya ada tiga, sementara sini hanya ada dua, di sini hanya dua, di sini hanya dua, kemudian di ujung sini hanya ada tiga. Jadi ingat saja tadi kan seperti kita sampaikan di awal, keistimewaan yang pertama bahwa karena elektron valensi daripada atom karbon itu adalah 4, berarti dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Kan begitu, ya. Nah, berarti antara C, kita tinjau dulu C yang ini saja. C yang ini saja. Nah, C yang ini berikatan dengan C yang kedua. Kalau sudah berikatan berarti satu elektron valensinya itu sudah berikatan. Sisa berapa? Sisa 3. Ya kan? Karena kan tadi kan atom karbon C itu kan memiliki elektron valensi sama dengan 4. Nah, satu elektronnya itu sudah berikatan dengan C yang kedua. Berarti tinggal berapa lagi atom C yang belum berikatan? Tinggal 3 lagi. Nah, jadi yang 3 itulah berikatan dengan atom hidrogen di sini langsung. Makanya dia tertuliskan CH3. Pak, bisakah dia nanti berikatan dengan atom yang lain? Bisa. Misalnya dia berikatan dengan Cl. Misalnya, jadi nanti seperti ini, CCl3, atau dengan unsur yang berbeda juga bisa, CH-Cl2. Jadi hanya satu, Cl-nya 2, berarti kan 3 juga totalnya, kan. Jadi ingat saja, yang penting atom karbonnya di sini dia harus berikatan dengan 4 unsur yang lain, bisa sama, bisa berbeda, ya. Nah, yang di tengah kenapa 2, ya? Yang C yang ini sudah berikatan dengan yang kirinya 1.
berikatan dengan C yang ke kanan 1, berarti kan sudah 2 dia berikatan, tinggal 2 lagi ikatannya itu, elektronnya itu yang belum berikatan, makanya dari kita diikatkan dengan atom hidrogen, jadi dia CH2. Ini juga sama, nanti bisakah dia berikatan dengan Cl? Bisa, atau Br bisa, atau unsur yang lain bisa ya, jadi CCl2, CBr2. Nah itu nanti dia masuk kita pelajari di kelas 12. Jadi kita sekarang ini hanya membahas tentang hidrokarbon saja. Hidrokarbon berarti kan dia berikatan antara hidrogen dengan karbon ya. Begitu juga yang kedua nih. Nah, yang kedua kenapa? Tadi kan di sini yang ujung tuh CH3. Di sini yang ujung juga CH3 karena dia itu hanya berikatan dengan 4 atom yang lain. Kenapa 3? Ya karena satunya sudah berikatan dengan C yang sebelahnya. Nah, ini kenapa CH2 yang di ujung? Sementara di ujung sini CH3. Ya, kita hitung saja. Ini kan C yang ini dengan C yang ini kan sudah berikatan 2 nih. Berarti sisa berapa lagi? Kan 2 lagi. Nah, supaya dia 4 kan begitu ya kan. Makanya jadi situ tertulislah CH2. Ya, C yang ini kenapa 1? Ya karena ada 3 yang sudah berikatan. Ke kiri berikatan 2 dengan C yang sebelah kiri, satunya lagi berikatan sebelah kanan. Jadi tinggal satu lagi, maka kita tulis CH. Loh Pak, yang ini kenapa nggak ada H-nya? Ya karena dia sudah 4-4-nya sudah berikatan secara kovalen. Ya kan? Nah, C yang ini kita tinjau. C yang ini sudah berikatan ke kiri 1, ke kanan 3. Berarti kan totalnya sudah 4. C yang ini kita tinjau ke kiri, dia sudah berikatan dengan 3 elektron, ke kanan 1, dia kan sudah 4. Jadi nggak perlu lagi kita tuliskan ada hidrogennya. Sementara kalau yang di sini kita tuliskan hanya 2. Kenapa? Karena 2 lagi berikatan ke kiri, satu lagi berikatan ke kanan. Kenapa 3? Ya karena dari cuma satu yang berikatan dengan ke kirinya. Nah, begitu juga dengan ini kenapa CH2 semua? Ya karena dia berikatan satu sama lain. Ya kan, sisa berapa lagi elektron yang bersisa yang belum berikatan, tinggal 2 masing-masing karena kanan kiri sudah berikatan ya kan, seperti itu ya. Jadi ingat saja keunikan yang pertama, karena dia memiliki elektron valensi sama dengan 4, berarti dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang isomer. Jadi pada senyawa hidrokarbon dikenal dengan istilah isomer. Apa itu isomer? Suatu keadaan di mana senyawa-senyawa dia memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Tahu rumus molekul kan, seperti H2SO4. Nah, itu namanya rumus molekul. Kalau kita lihat tinjau rumus strukturnya bagaimana? Dibukalah pakai garis-garis seperti ini. Ya. Nah, coba contoh seperti ini nih. Di sini ada 2 rantai ya. Ini rantai lurus namanya, kayak tadi di atas. CH3 ini kan, ini perhatikan di sini. Kenapa tadi saya sebutkan dia C-nya itu berikatan dengan 2 atau 3 atau H yang lain. Tengok C yang ini, C yang paling pinggir. C yang ini kan memiliki 4 tangan ya kan. Nah, saya sebutnya tangan sajalah. Itu lebih gampang. Katakan tadi 4 elektron maksudnya kan, 4 tangan lah saya buat. Nah, jadi ada 4 tangan di sini. Tangan yang kanan dia sudah berikatan dengan C yang di nomor 2 yang ini. Nah, berarti kan berapa lagi tangannya? Ada 3 lagi. Ke atas 1, ke bawah 1, ke kiri 1. Kita hubungkanlah dia dengan hidrogen. Ya. Kenapa hidrogen ya? Karena kita membahas tentang hidrokarbon. Ingat sekali lagi itu ya, hidrokarbon berarti ada hidrogen dan juga karbon yang saling berikatan. Nah, kemudian yang kedua, C yang kedua, kenapa dia hanya ada CH2 tadi yang tengah kan begitu? Ya sudah, karena dia sebelah kirinya berikatan dengan C, sebelah kanannya berikatan dengan C, baru dia di atasnya berikatan dengan H, di bawahnya dia berikatan dengan H. Makanya dia tertulis di tengah-tengah itu CH2. Bisa ditulis CH2, bisa dituliskan juga seperti ini. Jadi lebih bagus cara penulisan itu seperti ini biar kita tahu jelas di mana letak H-nya masing-masing. Nah, sementara yang kanan ini dikatakan sebagai rantai bercabang. Kenapa dikatakan rantai bercabang? Karena ada letaknya di bawah satu C-nya nih. Perhatikan sini ya, C. Kemudian C. Yang ketiga C. Yang keempat C. Rupanya di nomor 2 ke bawah tuh C lagi. Dia nggak H. Nah, ini yang dikatakan sebagai cabang. Ya, atom karbon sebagai cabang nih. Jadi rantai lurus di tengah-tengah ada C lagi. Yang dikatakan sebagai cabang. Begitu ya. Nah, jadi coba hitung jumlah atom karbon dan atom hidrogen pada kedua struktur yang di atas.
Nah, coba kita hitung ya. C-nya dulu sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah kanan C-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kemudian kita hitung atom hidrogennya dari sebelah sini. 1 ke atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita hitung maaf ya, saya lagi batuk ini. Kita hitung hanya 1 dari sini ya, ke atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata sama jumlah atom C-nya sama dengan 5. Kemudian atom H-nya juga sama dengan 12, sama-sama 12. Tapi bentuknya berbeda. Ini rantai lurus saja, ya, ini rantai lurus semua. Sementara ini dia ada menjadi rantai cabang di tengah-tengah dia dibuatkan di sini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai isomer. Strukturnya berbeda kan? Coba perhatikan kan sama kita. Tapi rumus molekulnya sama-sama C5H2 12. Nah, itu dikatakan sebagai rumus molekul. C5H12 seperti yang saya sebutkan tadi di awal, contohnya H2SO4. Nah, begitu ya. C5H12 itu rumus molekulnya. Kemudian kita tinjau rumus strukturnya, ternyata berbeda. Yang sebelah kiri dia rantai lurus tanpa ada cabang, sementara yang sebelah kanan dia rantainya bercabang. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Kita hitung ya C-nya ya. Kalau kita tinjau kan C-nya semua sudah lengkap ya. Tangannya empat-empatnya sudah berikatan ya. C yang sini ke kanan dia 2 rangkap, ke kiri dengan H, ke bawah dengan H. Sudah 4 tangannya kan? Sudah benar. C ini juga sudah 4, ke kiri 2, ke kanan 1, ke bawah 1, 4. C yang ini juga begitu, ke atas 1, ke bawah 1, ke kiri 1, ke kanan 1. Begitu juga dengan C yang ini. Lalu C yang ini juga sudah sama, ke atas 1, 1 ke bawah, ke kiri 1, kanan 1. C yang ini juga sudah 2 kanan, kiri 1, ke bawah 1, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita hitung atom C. Ternyata di dua-dua ini ada ikatan rangkap. Tapi kalau yang di sini ikatan rangkapnya terletak di nomor 1, tapi kalau di sini terletak di nomor 2. Nah, kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri ada 4 C-nya. Sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4 juga. Sudah sama C4 berarti ya. Nah, sekarang kita hitung hanya 1 dari sini ya ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita hitung hanya yang sebelah sini dari kiri ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama-sama C-nya ada 4, hanya ada 8. Berarti rumus molekulnya adalah C4H8. Nah, kemudian strukturnya sama atau tidak? Beda. Walaupun dia hanya letak daripada si ikatan rangkapnya saja. Kalau ini kan terletak di antara atom karbon yang pertama dengan atom karbon yang kedua. Sementara kalau di sini terletak di antara atom karbon yang kedua dengan atom karbon yang ketiga. Nah, seperti inilah dikatakan sebagai gambar isomer. Jadi kalau kita di kelas 10 ini hanya membahas sebagai isomer seperti ini saja. Nanti kita akan masuk ke senyawa hidrokarbon lanjutan di kelas 12. Nah, di situ akan kita bahas yang namanya isomer-isomer yang lain ya kan, seperti adanya isomer rangka. Ini contoh isomer rangka ini yang atas ini ya. Karena rangkanya yang sudah berbeda bentuknya. Ini katakan isomer rangkanya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada nanti isomer posisi. Nah, isomer posisi nanti ada tuh salah satu unsur yang khas, ya kan? Dia terletaknya di tempat C yang berbeda. Kemudian ada isomer geometris. Nah, nanti ini yang kita bahas itu adalah pada senyawa-senyawa alkana, alkena, dan juga alkuna. Rangkap ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ya, nah seperti itulah yang dikatakan sebagai isomer. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sampai sini saja dulu penjelasan saya tentang terhadap keunikan daripada atom karbon dan juga isomer daripada senyawa karbon. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan ada saya berikan tugas, silahkan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, ketikkanlah pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya jawab atau akan kita diskusikan ya. Jadi jangan bermalas-malasan, ini sudah masuk di semester genap setelah mid, tinggal beberapa pertemuan lagi kita melakukan pembelajaran. Mungkin nanti kita akan libur lagi ya kan, karena mau menyambut puasa. Jadi saya harap
janganlah bermalas-malasan lagi, karena ada banyak di antara kalian itu yang kelas 10 ini banyak nih, hampir dia setengah orang, setengah dari satu kelas itu yang tidak mengerjakan tugas kemarin. Ya, jadi saya harap setelah meet ini kalian mampu dan mau yang malas-malas itu kemarin untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, jadi jangan bermalas-malasan. Oke, sampai di sini saja pembahasan yang saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan, akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, dan kalau misalnya sudah paham juga, jangan diam-diam aja. Ya, diketikkan juga dalam kolom komentar, Pak, saya sudah paham, alhamdulillah, atau saya sudah mengerti, gitu ya. Oke, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.